Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah. Dialah Rabb yang senantiasa memberikan kepada makhluknya karunia dan nikmat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada hamba apa yang dipinta dan apa yang tidak dipinta. Dia pula Rabb yang diibadahi oleh penduduk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi. Seluruhnya memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala keagungan dan kebesarannya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh para sahabatnya, istrinya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Semoga kita semua yang hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini berhak dan layak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya tidak lupa saya menyampaikan wasiat untuk diri saya pribadi dan kita semua yang hadir agar senantiasa meningkatkan rasa takwa dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang sesungguhnya beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kekufuran, selalu menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala tanpa melupakannya. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ilmu dan ulama adalah dua perkara dan dua hal yang begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu ayat disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan namanya, menyandingkan para malaikat dengan para ulama. Allah taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi, para malaikatnya juga bersaksi, demikian juga para alim, para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu dalam urusan syariat Allah Subhanahu wa taala juga bersaksi dengan persaksian yang adil bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu taala beliau mengatakan ketika beliau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan hadhil ayat ini cukup untuk menyebutkan sebagai saksi atas kemuliaan ilmu dan para ulama. Kalaulah sekiranya ada sesuatu yang lebih utama di sisi Allah daripada ilmu dan ulama, maka Allah akan menggandengkan hal tersebut bersama namanya dan nama seluruh para malaikat.
Ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan di dalam surah yang sama, disebutkan dalam suratul Baqarah. Allah taala berfirman, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang dianugerahi ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah telah memberikan kepadanya kebaikan yang begitu banyak. Khairan katsira, kebaikan yang begitu banyak. Oleh karenanya tidak ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan nabinya yang mulia untuk meminta satu perkara kecuali meminta kepada Allah, yaitu tambahan ilmu. Di dalam surat Toha Allah taala berfirman, "Wa qul Rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah atasku ilmu. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi yang utama di sisi Allah, tidak ada lagi yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu dan para ulama. Ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada siang hari ini, pada khutbah Jumat kali ini, ana ingin menyampaikan, karena yang ana tahu yang hadir pada masjid hari ini adalah para penuntut ilmu. Ya. Ana ingin menyampaikan bagaimana seharusnya manhaj atau pedoman seorang penuntut ilmu di dalam mencari ilmu. Syekh Dr. Abdullah bin Amin Asy-Syaqawi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, di dalam kitabnya Ad-Durarul Muntaqat minal Kalimatil Mulqat, beliau menyampaikan dan menulis sebuah tema yang berjudul Al-Manhajiyah fi Talabil Ilm. Bagaimana pedoman seorang penuntut ilmu ketika dia mencari ilmu. Dan beliau menyebutkan beberapa kaidah-kaidah. Dan kaidah yang pertama yang disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya tersebut adalah hendaknya setiap penuntut ilmu mengenali para ulama dan mengenali tulisan-tulisan para ulama. Ini yang harus kita fokuskan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenali para ulama dan warisan-warisan para ulama berupa kitab-kitab mereka. Mana di antara para ulama yang hidup pada saat ini dan mana para ulama yang telah wafat yang layak diambil kitab-kitabnya, yang layak diambil akwal-akwal mereka daripada ulama yang dikatakan sebagai ulama namun sejatinya mereka menyampaikan keburukan kepada manusia. Dengan demikian ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita hendak mempelajari ilmu tauhid, cari ilmu yang berbicara tentang tauhid, kutaib-kutaib, kitab-kitab yang berbicara tentang ilmu tauhid, di antaranya Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ketika kita berbicara tentang ilmu fikih misalnya, di antaranya karya para ulama Zadul Mustaqni, ya. Ketika kita mempelajari ilmu yang berbicara tentang hadis, maka di sana ada betapa banyak kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama. Di antaranya adalah Riyadhus Shalihin, ya. Kemudian Bulughul Maram, kemudian Umdatul Ahkam, dan kitab-kitab yang kecil berupa matan-matan. Maka setiap penuntut ilmu hendaknya dia bersusah payah untuk membaca kitab-kitabnya para ulama, menghafalkan kitab-kitabnya para ulama. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Karena sesungguhnya tidak akan mungkin seorang penuntut ilmu bisa mendapatkan ilmu melainkan mereka harus menyibukkan dirinya dengan ilmu. Bayangkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ini adalah kisah yang terus disampaikan yang sering diulang-ulang. Beliau berdiri di tangga perpustakaan itu, di tangganya Pak, selama 8 jam berdiri di tangga karena menikmati indahnya ilmu. Lalu seberapa banyak waktu yang kita usahakan untuk membaca kitabnya para ulama? Atau justru waktu kita habis dengan HP-HP kita? Atau justru waktu kita sibuk dengan urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita? Waliyadzubillah. Nah, ini wasiat yang pertama yang beliau sampaikan untuk kita, para penuntut ilmu. Kenali para ulama dan baca warisan-warisan mereka. Kemudian yang kedua, hal yang tidak kalah penting dari poin yang pertama adalah
ketika kita hendak mencari ilmu, belajarlah ilmu dari guru. Ambil ilmu itu dari guru. Jangan hanya mengandalkan ini media sosial, mengandalkan YouTube, mengandalkan internet dan yang lain sebagainya. Karena sesungguhnya ilmu ini sifatnya turun temurun. Dia memiliki isnad, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan sekiranya adanya sanad, maka setiap orang akan berbicara dalam urusan agama ini sekehendaknya. Berarti Pak, mencari ilmu melalui bimbingan para ulama adalah sebuah keharusan. Oleh karena itu, para ulama kita mengatakan laulal ulama ulasaron nasu kal bahaim. Kalaulah bukan sekiranya adanya para ulama, maka tentunya manusia ini akan menjadi seperti hewan ternak. Tidak ada yang membimbing. Maka ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang benar, kita ambil dari bimbingan para ulama. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Sekelas Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi, Kalimur Rahman, nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih perintahkan kepada beliau untuk mencari ilmu. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Nabi Musa ketika beliau berjalan mencari Nabi Khidir, beliau mengatakan kepada pembantunya, perjalanan kita ini tidak akan berhenti sampai kita menemukan dua laut yang bertemu, atau kita akan menempuh perjalanan yang begitu panjang. Ikhwati fillah, seorang nabi yang mulia, Nabi Musa alaihi salam masih berjalan jauh, menempuh jarak yang jauh untuk mencari ilmu. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berguru kepada Imam Malik. Lihatlah Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, dikatakan di dalam riwayat hidupnya Imam Bukhari, beliau memiliki lebih dari 1000 orang guru. Coba hitung kita hari ini berapa guru tempat antum menuntut ilmu. Sehingga lahirlah Sahihul Bukhari. Kemudian Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, beliau juga dikenal memiliki lebih dari 1000 orang guru. Mereka berjalan mencari ilmu, berjalan mencari hadis, mencari gurunya. Dengan demikian ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, dikatakan oleh para ulama ya, di dalam perkataan mereka yang lain, man kana kitabuhu syaikhuhu fa khata'uhu aktsaru min shawabih. Barang siapa yang menjadikan kitab sebagai gurunya tanpa dia dibimbing langsung oleh guru, maka sesungguhnya kesalahannya jauh lebih banyak daripada benarnya. Jangan kita ini hanya mengandalkan kitab saja, atau mengandalkan YouTube saja, atau mengandalkan media sosial saja. Cari guru yang darinya kita mendapatkan bimbingan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengeluhkan tentang hafalannya ya. Maka beliau pergi kepada Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila beliau memiliki seorang guru yang bernama Waqi' ya. Imam Waqi', beliau mengatakan syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengeluhkan hafalanku kepada Imam Waqi'. Lalu beliau mengatakan bagaimana cara untuk menjaga ilmu yang ada di dalam dada kita, yaitu dengan cara meninggalkan maksiat. Imam Syafi'i ya. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak mengenal Imam Syafi'i? Seluruh kaum muslimin sedunia mengenal Imam Syafi'i. Tapi lihatlah bagaimana beliau membutuhkan seorang guru yang membimbing beliau. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati dan langkah kita agar senantiasa mencari ilmu, berusaha untuk menghabiskan waktu kita dalam urusan yang baik-baik yang mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah, kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian kaidah yang selanjutnya, manhaj yang selanjutnya yang mesti ditempuh oleh seorang penuntut ilmu ketika dia mencari ilmu adalah hendaknya dia fahami bahwasanya setiap perkara itu ada zakatnya. Maka ilmu juga memiliki zakat. Lalu apa zakatnya ilmu? Para ulama kita mengatakan bahwasanya di antara zakatnya ilmu adalah diamalkan ilmu tersebut. Ada ayat di dalam suratul Fatihah yang selalu kita ulang-ulang dalam setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan petunjuk yang lurus yang mengantarkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Ternyata Allah memerintahkan kepada kita untuk menempuh jalannya Rasulullah, untuk menempuh jalannya para sahabat, bukan meniti jalannya orang-orang Yahudi yang dimurkai. Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Bukan pula meniti jalannya orang-orang Nasrani, orang-orang yang beramal tanpa dasar ilmu. Ikhwati fillah, ini zakatnya ilmu, yaitu diamalkan. Kemudian yang kedua, zakatnya ilmu adalah disebarkan, disampaikan. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi malam, kajian yang berkaitan dengan ar-riddatu anil Islam, perkara-perkara yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Zakatnya ilmu itu adalah disampaikan, diamalkan antum. Dengan sebab kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada seseorang, maka pahala kebaikan yang dia lakukan itu kita juga akan mendapatkan bagiannya. Ketika kita mengajarkan orang lain bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, bagaimana berwudu yang benar, bagaimana sholat yang benar, kemudian dia praktekkan, lalu dia ajarkan kepada anaknya, kepada keturunannya, kepada orang-orang di sekitarnya, maka sesungguhnya kita mendapatkan bagian dari pahalanya. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, yang harus juga kita fahami di antara zakatnya ilmu, pengaruhnya ilmu itu adalah barokahnya ilmu. Apa yang dimaksud dengan keberkahan ilmu, barokahnya ilmu? Ada banyak orang, diakui oleh banyak orang dia punya ilmu, tapi tidak berpengaruh pada tutur katanya, tidak berpengaruh pada akhlaknya, tidak berpengaruh kepada ketaatan dan kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Seakan-akan dia punya ilmu tapi tidak bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Maka keberkahan ilmu, Pak, ini yang harus kita usahakan, agar bagaimana kita, para penuntut ilmu, tidak hanya mencari ilmu, tapi bagaimana supaya ilmu tersebut berpengaruh pada dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua yang hadir. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal-amal yang diterima. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.